I think you should go a bit easier on her. All she has is easy. History Daughter adalah drama keluarga dengan gaya pendekatan psikologis yang bisa ditonton di Netflix. Jenis film seperti ini merupakan jenis film yang cenderung membosankan, namun adalah salah satu yang paling disegani karena begitu miripnya pembawaan dalam permasalahan yang dihadapi dengan kehidupan nyata. Apalagi permasalahan keluarga, dengan eksekusi yang baik, drama genre ini bisa keluar menjadi genre film yang mendapat banyak penghargaan. Dan film History Daughter ternyata memang tidak mengecewakan. Sebuah film tentang eksplorasi mendalam tentang cara menghadapi kesedihan dan kematian anggota keluarga, serta cara mendamaikan hubungan kekeluargaan yang sedang tegang. Cerita berpusat pada 3 orang anak perempuan yang berkumpul untuk menemani hari-hari terakhir ayahnya karena penyakit yang dideritanya sudah sangat kritis. Dari 3 perempuan ini, 2 dari mereka ditunjukkan mereka tidak tinggal di apartemen, dan hanya 1 yang tinggal bersama ayahnya, yaitu Rachel, perempuan yang terlihat berantakan dan suka bermain judi, adalah orang yang mengurusi ayahnya selama ini. 2 saudaranya Kathy dan Christina sudah memiliki keluarga masing-masing, dan semenjak keduanya meninggalkan tempat tersebut, keduanya hanya pulang sekali 2 kali saja. Ketegangan dimulai dari Kathy dan Christina yang terganggu dengan kebiasaan buruk Rachel selama tinggal bersama ayahnya di apartemen tersebut, khususnya Kathy. Rachel suka merokok di dalam rumah. Meski padahal ayahnya tidak keberatan dengan itu, Rachel dianggap sangat minus dalam menjaga kehigienisan tempatnya. Sebuah apel yang sudah tidak layak dikonsumsi masih saja disimpannya di kulkas, dan semenjak keduanya pulang, Rachel tidak pernah lagi mengurusi ayahnya. Hal-hal ini menimbulkan keretakan kerukunan dari ketiganya, khususnya Kathy dan Rachel. Kathy sebagai kakak tertua, ketegasan yang diperlihatkannya membuat Rachel terbebani. Rachel di sini bertindak lebih baik, meskipun ia memiliki keresahannya terhadap Kathy, yaitu mengingat fakta bahwa Kathy masih tinggal satu kota dengan tempat tinggal ayahnya. Namun Kathy jarang datang menjenguk ayahnya. Dan untuk Kathy sendiri, ia menganggap berdasarkan permasalahan penandatanganan penanganan DNS yang tak kunjung dituntaskan Rachel terhadap dokter, Kathy memahami bahwa Rachel sudah menyiapkan bagaimana nanti ia akan mengambil alih apartemen ini setelah ketiadaan ayahnya. Hal itu membuat Kathy bergemuruh. Sutradara dan penulis cerita melakukan hal yang sangat baik dalam film ini, di mana mereka hanya menyuguhkan sedikit tempat yaitu di lokasi dalam apartemen dan 1 di tempat duduk di taman. Namun tidak kehabisan bahan dan segmen cerita, terasa menarik dalam suasana yang membosankan. Bahkan mereka masih menyisakan adegan penunjukan akan bagaimana sosok dan keadaan ayahnya secara visual. Yang luar biasa dari kefokusan ceritanya di sini adalah ini bukan tentang latar belakang atau penilaian kepribadian diri dari masing-masing 3 orang perempuan ini. Namun penilaian akan bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain sebagai saudara yang sudah lama tidak berkumpul. Terutama antara Kathy dan Rachel. Christina, sebagai anak terakhir, ia memiliki kesabaran yang baik di tengah keadaan yang menyulitkan dan kejenuhan merawat ayahnya. Namun juga harus menengahi kedua kakaknya yang semakin hari semakin genting ketegangannya. Perkembangan kondisi ayahnya setiap saat ditunjukkan dengan penyampaian. Kathy dan Christina setiap keluar dari kamarnya memberi pemberitahuan keberlanjutan yang sedang dialami ayahnya. Dokter yang dalam rentang beberapa hari datang, memberikan bantuan dan cara penanganan yang diperlukan untuk menjaga ayahnya dalam keadaan yang baik. Namun hal itu terasa hampa jika dirasakan, seperti ia telah berada di batas kemampuannya dalam membantu menangani keadaan si ayah. Dengan dibantu seorang suster yang datang bertugas menunggu si ayah di kamar, menggantikan Kathy dan Christina yang terkadang jenuh dan perlu mengurus hal lain, di mana Rachel sendiri sudah lepas tangan tidak mau ikut bergantian menjaga ayahnya. Dari sini yang terlihat adalah seperti dari sudut pandang Kathy dan Christina. Rachel seperti seseorang yang sangat kacau dan tidak bermoral. Ia sama sekali tidak ikut memperhatikan ayahnya. Padahal kenyataannya, itu tidak semuanya buruk dari dirinya. Justru jika perihal mengurusi ayahnya,
Rachel malah yang paling tangguh dibandingkan Kathy dan Christina yang baru beberapa minggu namun sudah merasakan kejenuhan dan frustrasi. Sementara Rachel setiap hari selama bertahun-tahun melayani dan mengurus ayahnya sendiri dan tidak menyerah. Benji, pacarnya Rachel, ikut merasakan sikap keasingan dari saudara Rachel. Dari bagaimana mereka memperlakukan saudaranya, Rachel tidak suka membesar-besarkan ketidakterimaan yang ditanggung saudaranya. Namun Benji berbicara dan membela Rachel, sedikit tidak sopan, namun ini adalah dorongan dari hati yang tersakiti, sehingga ketegangan itu pecah juga pada akhirnya. Suasana pemaparan cerita dalam hal ini sangat realistis, walaupun hal seperti ini pada kenyataannya jarang terjadi, karena banyak orang lebih memendam satu sama lain. Namun di film ini, ditunjukkan bagaimana semua itu nantinya akan terselesaikan. Christina menjembatani segala keresahan dan ketegangan dari satu sama lain. Meski ia terlihat baik-baik saja, tetapi ia juga terdampak dari ketidakharmonisan yang ada. Sementara ayahnya sedang sekarat, namun Christina, pertama, menginginkan kedua kakaknya berdamai terlebih dahulu. I'm sorry for what I said earlier. I do not hate either of you. Ketiganya saling berbicara mengutarakan anggapannya masing-masing. Kebanyakan percakapannya didasari dari waktu terdahulu, bagaimana masing-masing memandang satu sama lain. Dengan suasana yang lembut, Kathy bertanya pada Rachel, apakah ayah bukan hanya satu-satunya ayahnya? Karena ibu dari Rachel dan Kathy Christina berbeda, sehingga tidak menutup kemungkinan itu yang menjadikan dirinya seperti kini keadaannya. Rachel menjawab tidak. Ayahnya adalah ayahnya. Semua masalah ketimpangan, kegagalan penandatanganan donor, dan ketidakadilan diutarakan dengan lega. Ketegangan itu pun kini mulai pudar, setelah masing-masing saling menyuarakan keresahan dan kesalahpahaman, serta saling meminta maaf satu sama lain. Di sesudah waktu tersebut, ide Christina untuk ketiganya duduk bersama di kamar ayahnya kemudian disetujui oleh masing-masing. Dan bagian itu menjadi awal puncak penutupan cerita History Daughter. Keluar dari kamar, ketiganya membawa ayahnya yang sudah membuka mata, dan membantunya mendudukkan diri di kursi ruang tengah. Kebahagiaan yang fatamorgana terjadi seketika, setelah ayahnya memaksa melepas selang-selang pada tubuhnya, dan mengambil minuman serta bercerita akan semua yang diperlukan untuk diceritakan. Namun perkataan itu berhenti dan tidak sampai selesai karena pandangannya terkunci pada sosok dirinya yang sudah tergeletak di kursi. Kathy, Rachel, dan Christina bereaksi secara emosional dan sepenuh hati saat mendengarkan monolog ayah mereka. Sayangnya, tidak satu pun dari hal tersebut benar-benar terjadi dalam realitas film. Ayahnya meninggal di saat ia duduk di kursi. Hal ini mengartikan bahwa mereka tidak dipertemukan di saat-saat terakhir ayah mereka. Sebaliknya, mereka dipertemukan karena ketidakhadiran ayah mereka, seperti yang diharapkannya. Kathy akhirnya melepaskan upayanya untuk mengendalikan situasi, dan Christina merasa cukup nyaman untuk bernyanyi bagi saudara perempuannya sebagai cara keibuan untuk menenangkan mereka. Fakta bahwa Vincent mampu berdiri dan berjalan-jalan di apartemennya lagi terkait dengan tema yang Christina sampaikan sebelumnya tentang kekuatan film. Vincent pernah berkata kepadanya beberapa tahun yang lalu bahwa film menambahkan unsur-unsur fantastis pada kematian, dan tidak pernah benar-benar menggambarkan seperti apa kematian dalam kenyataan. Monolog Vincent adalah pertunjukan metaforis dan imajinatif yang menunjukkan kekuatan film sekaligus memberikan Vincent suara dan kehadirannya sendiri, membuat kenyataan kematiannya tidak terlalu suram melalui keajaiban film. Namun, ketika Vincent meninggal, hal itu tetap terasa realistis dan memilukan. Rachel dan Kathy memiliki hubungan yang lebih baik, lebih penuh kasih sayang, dan lebih terbuka. Rachel kembali ke kehidupannya yang penuh ganja dan taruhan olahraga, merokok lagi di apartemen. Namun, hal itu tidak terasa benar lagi. Dia mendengar suara Kathy di kepalanya yang menyuruhnya untuk merokok di luar. Akhirnya, saat lagu Five Little Ducks milik Christina diputar di momen-momen terakhir History Daughters, Rachel membuat lelucon persaudaraan dari lagu Christina.
Dengan mengatakan, "Daddy Duck Size Beep, Beep, Beep," mereka tertawa, menunjukkan bahwa kehidupan mereka sekarang lebih saling terkait dan mereka akan berusaha lebih keras untuk terhubung sejak saat itu.